Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas soal menyusun laporan harga pokok produksi. Ya, adapun soalnya adalah data-data diperoleh dari beberapa perkiraan buku besar PT Sekawan pada akhir bulan Agustus 2020 menunjukkan saldo sebagai berikut. Terdapat akun persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, untuk ketiga jenis persediaan ini adalah persediaan awal. Lalu terdapat data upah langsung, upah tak langsung, pembelian bahan baku, penjualan bersih, biaya angkut pembelian bahan baku, retur pembelian bahan baku, biaya penjualan, retur penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain. Selanjutnya adalah pada akhir bulan Agustus 2020 setelah diadakan inventarisasi, ternyata masih tersedia persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, nilai di sini ini adalah sebagai persediaan akhir. Nah, dari data tersebut, kita diminta untuk mencari bahan baku yang dipakai dalam proses produksi atau pemakaian bahan baku, lalu jumlah biaya produksi dan harga pokok produk jadi. Oke, kita langsung masuk ke dalam laporan harga pokok produksinya. Untuk yang pertama yang diminta adalah kita mencari pemakaian bahan baku. Adapun rumusnya adalah dari persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bersih dan dikurang persediaan akhir bahan baku. Nah, kita masukkan satu-satu. Yang pertama adalah persediaan awal bahan baku. Nah, di sini ada datanya sebesar 17.500.000. Ya, kita masukkan di sini sebesar 17.500.000. Lalu yang kedua adalah kita cari pembelian bahan baku bersih. Untuk menghitung pembelian bahan baku bersih, rumusnya adalah dari pembelian bahan bakunya ditambah biaya angkut pembelian bahan baku dikurang retur pembelian bahan baku dan dikurang potongan pembelian bahan baku. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama, pembelian bahan baku nilainya berapa? Nah, di sini ada sebesar 36.750, lalu kita masukkan ke sini. Lalu biaya angkut pembelian. Di sini terdapat angka 1.500.000, maka kita masukkan ke sini. Lalu ada retur pembelian. Ya, di sini terdapat retur pembelian sebesar 3 juta. Maka kita masukkan di sini. Ya, retur pembelian bahan baku nilainya minus ya karena dia mengurangi total pembelian bahan baku. Jadi dia minus nilainya. Potongan pembelian bahan baku di sini tidak ada ya, potongan pembelian bahan bakunya. Maka kita nolkan saja nilainya. Ya, lalu kita hitung pembelian bahan bakunya dari pembelian bahan baku ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur dan jika ada potongan dikurangkan. Maka dapatlah pembelian bahan baku bersihnya 35.250.000. Ya, selanjutnya kita mencari persediaan bahan baku akhir yaitu dari sini. Ya, setelah diadakan inventarisasi pada akhir bulan Agustus, maka data persediaan bahan baku ini menjadi persediaan bahan baku akhir. Nah, persediaan bahan baku akhir nilainya minus karena mengurangi bahan baku awal dan pembelian bersih. Ya, minus 16 juta. Maka nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi atau pemakaian bahan bakunya yaitu sebesar 36.750.000. Nah, selanjutnya adalah kita mencari jumlah biaya produksi. Untuk mencari jumlah biaya produksi,
Caranya adalah pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Kita sudah menemukan pemakaian bahan bakunya 36.750.000. Maka kita hitung biaya tenaga kerja tak langsungnya itu berapa? Biaya tenaga kerja tak langsung di sini yaitu upah langsungnya. Ya, kita masukkan. Upah langsungnya 14 juta. Kita masukkan. Ya, selanjutnya adalah BOP atau overhead pabrik. Ya, overhead pabrik itu adalah selain bahan baku dan tenaga kerja langsungnya. Ya, di sini kita masukkan ya, di sini ada upah tak langsung. Ya, atau beban gaji atau upah dari tenaga kerja yang tidak langsung. Contohnya adalah supervisor pabrik, manajer pabrik, satpam pabrik. Nah, itu masuk sebagai upah atau gaji tak langsung. Maka dia tergolong sebagai BOP. Kita masukkan sebesar 5.600.000. Ya, lalu kita cari lagi apakah ada lagi overhead pabriknya, seperti misal kalau ada listrik pabrik kita masukkan ke dalam overhead pabrik, beban penyusutan gedung pabrik kita masukkan ke dalam overhead pabrik, lalu penyusutan mesin kita masukkan sebagai overhead pabrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, kalau kita lihat di sini sudah tidak ada ya, tidak ada lagi overhead pabrik. Nah, di sini ada biaya lain-lain. Ya. Biaya lain-lain di sini, ini dia tidak masuk sebagai overhead pabrik karena ini biaya lain-lain umum, secara umum. Jika di sini keterangannya adalah biaya lain-lain pabrik, maka dia masuk sebagai overhead pabrik. Tapi karena di sini biaya lain-lain saja, maka ini masuk sebagai umum dan ini nantinya akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya. Lalu kita totalkan jumlah BOP-nya jadi hanya 5.600.000, yaitu berdasarkan upah tak langsung. Maka jumlah biaya produksinya dari bahan baku pemakaian bahan baku sebesar 36.750.000, kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung 14 juta dan overhead pabrik 5.600.000. Maka jumlah biaya produksinya adalah 56.350.000. Nah, yang ketiga kita cari harga pokok produk jadi. Nah, untuk harga pokok produk jadi, rumusnya adalah dari jumlah biaya produksi, kita tambahkan dengan barang dalam proses awal, dan kita kurangkan barang dalam proses akhir. Ya, jumlah biaya produksi sudah kita temukan, lalu barang dalam proses awalnya, yaitu sebesar ini, 9.500.000. Ya, kita masukkan. Lalu BDP akhirnya atau barang dalam proses akhirnya yaitu sebesar 10 juta. Kita masukkan. Nah, untuk barang dalam proses akhir kita kurangkan ya. Jadi rumusnya adalah jumlah biaya produksi ditambah BDP awal dikurang BDP akhir. Maka jumlah harga pokok produk jadinya yaitu sebesar 55.850. Oke. Itu saja mengenai pembahasan soal menyusun laporan harga pokok produksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.